Film ini melatarkan di daerah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di daerah tersebut ada sebuah tempat yang diberi nama Kampung Bali karena suasana dan budayanya yang sangat mirip dengan Bali. Terlihat ada seorang gadis kecil bernama Komang, bernama lengkap Komang Ade Windadari, yang hendak pergi ke pesisir laut bersama kakak perempuannya yang bernama Nikadek. Mereka berniat melakukan sembahyang di sana. Kemudian seorang bocah laki-laki bernama Raim Laode terlihat memperhatikan Komang dari kejauhan. Kebetulan saat itu ia sedang berada di laut juga bersama kakak laki-lakinya yang bernama Boy. Film melompat jauh beberapa tahun kemudian. Komang sudah besar dan menjadi gadis yang cantik rupawan. Ia tetap rajin sembahyang di pesisir laut bersama keluarga besarnya. Sejak kecil, Komang tinggal bersama ibunya yang kerap disebut sebagai Meme, serta kakak perempuannya yaitu Nikadek. Tetapi terlihat sekarang Nikadek sudah memakai hijab, yang berarti dia telah pindah agama menjadi seorang muslim, karena ia menikah dengan seorang laki-laki beragama muslim. Namun, walaupun seperti itu, Nikadek tetap hidup rukun bersama Meme dan juga Komang di rumah tersebut. Seperti yang kita tahu, Komang adalah gadis yang cantik. Banyak pria yang menyukainya. Namun ada satu pemuda yang sangat dekat dengannya. Namanya adalah Arya. Dia selalu mengajak Komang jalan-jalan ketika ada waktu luang. Dan pada suatu hari, Arya mengajak Komang jalan-jalan untuk menonton stand-up komedi. Meme sangat senang dengan Arya. Menurutnya dia adalah laki-laki yang baik. Selain itu, Arya juga satu agama dengan mereka, yaitu adalah agama Hindu. Dan Arya sebenarnya orang asli Bali juga. Jadi Meme sangat setuju jika Komang dengan Arya. Bagus gadi, bagus gadi tuh Arya tuh ganteng benado. Mereka berdua akhirnya sampai di klub stand-up komedi. Komang menonton penampilan para komika. Terlihat pula salah satu komika diperankan oleh Raim Laode yang asli. Ia menjadi cameo di dalam film ini, berperan sebagai karakter Husni, temannya Raim Laode. Namun sepanjang menonton, ekspresi Komang hanyalah datar. Hingga akhirnya salah satu komika yang bernama Raim Laode muncul ke panggung. Dan menurut Komang, hanya lawakan Ode yang lucu sampai membuatnya terhibur. Saya ini wanginya atau bau kah? Hari sudah larut malam. Arya akan mengantar pulang Komang ke rumahnya. Sebelum itu, Arya ingin mengutarakan sesuatu jika ia sebenarnya menyukai Komang. Namun sebelum mengatakan hal tersebut, perkataan Arya kemudian terputus karena Komang mendapatkan panggilan suara dari memenya. Komang disuruh beli dupa karena persediaan di rumah sudah habis. Suatu hari di sebuah bazar, Komang membangun sebuah tenda untuk menjual makanan khas Indonesia. Hal itu sebagai tugas kuliahnya. Lalu ia pun dihampiri oleh Raim yang kebetulan ada di tempat itu juga. Raim langsung mengambil makanan Komang, lalu menyicipinya. Lalu datanglah teman kuliah Komang yang bernama Ola. Ia melihat Raim dan Komang sangat cocok. Mereka berdua ini diceng-cengin gitulah sulur. Lalu Husni teman Raim dan juga Ola temannya Komang merasakan jika mereka berdua ini punya sebuah kesamaan. Nama akhir mereka berdua adalah Ode dan juga Ade. Raim Laode dan juga Komang Ade. Hampir mirip secara penyebutan. Ini Ode, Raim Laode. Nah, Ode, ini Ade, Komang Ade. Kemudian Ola dan Husni memberikan mereka berdua kesempatan untuk mengobrol berduaan. Raim ternyata diam-diam suka kepada Komang. Dan di momen itulah, Raim akhirnya memberanikan diri untuk meminta nomor teleponnya. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Keesokan harinya,
Raim langsung ajak Komang untuk pergi jalan-jalan supaya mereka bisa kenal lebih dekat. Untungnya Komang bersedia dengan ajakan Raim. Meme melihat Komang sudah siap-siap akan pergi. Saat itu Meme bertanya apakah Komang akan pergi dengan Arya. Tetapi Komang menjawab bukan. Ia akan pergi dengan seorang teman yang baru saja ia kenal. Meme hanya berpesan hati-hati dan jangan pulang larut malam. Meme konden kenal tim Palen. Kamu nih. Udah petang-petang ya. Raim dan Komang berjanjian untuk bertemu di sebuah tempat. Dan saat itu Raim sudah menunggu dengan motor milik kakaknya yaitu Kakak Boy. Raim tampak tersenyum lebar ketika Komang datang. Ia salting melihat kecantikannya. Kenapa mukamu nyengir gitu? Untuk pertama kalinya mereka pun jalan bersama. Saat itu Raim menyangka Komang tidak menyukainya karena jarak duduk yang berjauhan. Raim mengatakan dekatan saja, soalnya dia udah mandi dan juga tidak bau badan. Tetapi Komang tetap jaga jarak, soalnya mereka ini baru kenal. Raim mengajak Komang jalan-jalan ke wisata Benteng Keraton. Itu adalah benteng terbesar di dunia yang dibangun oleh orang-orang lokal Kesultanan Buton pada zaman dahulu kala. Komang jadi penasaran apa arti dari nama Ode dan apa perbedaan antara La Ode serta Wa Ode. Nama tersebut selalu ada di depan atau belakang orang-orang Sulawesi atau turunan Buton. Raim kemudian menjelaskan, Ode adalah gelar kebangsawanan Buton. La itu laki-laki, sementara Wa itu wanita. Di sini kita mengetahui, Raim masih punya garis keturunan dari bangsawan Buton. Dan karena ia laki-laki, maka dari itulah ada La Ode di belakang namanya. Makna La Ode dan Wa Ode tidak hanya sampai di situ. La juga dilambangkan sebagai lafaz La ilaha illallah. Sementara Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di setiap nama-nama orang Buton selalu terselip nama Rasul dan juga Tuhannya. Raim kemudian balik bertanya, sementara itu apa arti dari nama Komang? Komang menjawab artinya adalah 3, karena dia adalah anak ketiga. Dan artinya hanya sebatas itu saja. Namun tanpa diduga, saat itu Raim langsung mengajak Komang untuk pacaran dengannya. Ia berkata jujur, telah jatuh cinta kepada Komang sejak pandangan pertama. Komang tentu terkejut, Raim terlalu buru-buru. Mereka baru aja kenal tapi udah ngajak pacaran aja. Suasana berubah menjadi canggung. Raim masih tetap berusaha. Ia pun menawarkan sebuah pilihan, di mana mereka akan menghabiskan waktu selama 3 jam ke depan sebagai orang yang berpacaran. Jika waktunya sudah habis, nanti Komang bebas memilih mau lanjut pacaran atau tidak. Dan Raim pun tidak akan memaksa. Pada akhirnya Komang setuju dengan hal itu. Mereka kemudian menghabiskan waktu 3 jam tersebut layaknya orang pacaran. Bercanda gurau, mendengarkan musik, dan juga bersuah foto dengan ekspresi yang lucu. Semua berjalan dengan lancar. Tidak terasa 3 jam sudah berlalu dan Raim akan mengantar Komang Ade untuk pulang ke rumahnya. Setibanya di depan rumah, Raim bertanya tentang hubungan mereka. Apakah akan dilanjutkan atau berhenti sampai di sini? Raim meminta Komang berkata jujur sesuai perasaannya dan ia tidak mau ada unsur keterpaksaan. Namun belum sempat Komang menjawab, tiba-tiba turun hujan sehingga mereka segera meneduh. Raim terjebak di rumah Komang akibat hujan yang sangat deras. Sementara saat itu sudah masuk waktu maghrib. Raim minta izin kepada Komang untuk ikut sholat di dalam rumahnya. Dan Komang memberikan izin. Raim lalu mengeluarkan HP untuk membuka aplikasi pelacak arah kiblat. Saat itu Komang mengetahui jika Raim ibadah menghadap ke arah barat. Dan ternyata kiblat mereka berlawanan karena Komang beribadah ke arah timur. Raim segera sholat, sementara Komang akan mengeringkan jaket Raim yang sudah basah kuyup akibat hujan. Setelah selesai sholat, Raim melihat ibu Komang datang. Saat itu Meme seperti tidak suka melihat Raim. Raim kemudian menghampiri Komang, dan ia melihat hujan tak kunjung reda. Maka Raim memutuskan untuk pulang saja, takutnya hujan akan lama reda. Adegan sekarang berpindah kepada keluarga Raim. Raim masih mempunyai orang tua yang lengkap. Ada bapak, ibu,
Dan juga sempat kita singgung sebelumnya, ia punya satu kakak laki-laki yang kerap disebut sebagai kakak boy. Ketika itu terlihat ibu baru aja selesai sholat maghrib. Ia segera menuju ke arah bapak yang sejak tadi batuk-batuk. Ibu lalu membawa segelas es teh manis hangat supaya batuk bapak segera mereda. Bapak sakit paru-paru akibat sering merokok dan terdengar batuknya pun sudah sangat parah. Pak, Tidak lama kemudian Raim pulang. Ibu menegurnya karena Raim pulang hujan-hujanan, nanti bisa sakit. Namun kakak boy mengatakan, Raim itu tidak akan sakit karena sekarang ia sedang jatuh cinta. Sontak hal itu membuat bapak ibunya menjadi terkejut. Di kamarnya, Raim tak henti melihat foto-foto Komang yang diambil saat sore tadi. Ia senyum-senyum sendiri melihat kecantikan Komang. Saat itu kakak boy merebut HP Raim dan ia mengetahui adiknya itu sedang jatuh cinta kepada Komang. Semenjak dari itu hubungan Raim dan Komang semakin dekat. Raim sering datang ke rumah untuk menjemput Komang. Hal itu mendatangkan tatapan sinis dari Meme dan juga para tetangga. Tetapi Komang tidak menghiraukan hal itu. Ia tetap pergi bersama Raim karena merasa bahagia. Tempat jalan-jalan favorit mereka adalah laut, karena Komang sangat suka dengan lumba-lumba. Ia selalu berharap menemukan hewan tersebut. Sepertinya mereka sudah resmi berpacaran. Raim intens kontak chat bersama Komang, alih-alih memanggil dengan ucapan sayang. Tetapi Raim kerap memanggil Komang dengan sapaan 3 huruf, yaitu A, D, dan E. Ade nama belakangnya Komang. Ya, mungkin itulah panggilan sayang Raim kepada Komang. Tidak terasa 1 tahun kemudian, hubungan mereka terus berjalan. Banyak komentar yang mereka dapatkan dari orang sekitar. Contohnya seperti teman-teman Raim. Mereka mengatakan hubungan beda agama tidak akan ada ujungnya. Sementara Komang, ia dikomentari oleh keluarganya sendiri dan juga beberapa tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Para tetangga itu selalu mengingatkan Meme agar Komang jangan menikah dengan Raim, dan Meme harus segera menjodohkannya bersama Arya. Karena Arya itu anak yang baik, ganteng, mapan, dan juga satu agama. Komang jangan sampai bernasib sama seperti kadek kakaknya. Meme mengatakan Komang dan Raim itu tidak pacaran, mereka hanya sebatas teman. Namun tetangga mengatakan hal itu tidak mungkin. Mana ada sebatas teman, tetapi mereka selalu bersama-sama dari ujung timur sampai ke ujung barat. Lalu ia memperingati Meme, nanti kalau Komang masuk Islam, Meme pasti akan kesulitan. Tidak ada yang mengurus proses ngaben ketika ia mati kelak. Hal itu pun membuat Meme menjadi kepikiran. Sementara itu Husni memberikan sebuah kabar kepada Raim tentang audisi stand up komedi di Jakarta. Raim disarankan untuk ikut, siapa tahu ia bisa sukses di Jakarta. Namun Raim pikir-pikir dulu, soalnya ia tidak mau ke Jakarta dan ia sudah nyaman ada di sini. Apalagi ada Komang, pujaan hatinya. Ia tidak sanggup jauh darinya. Sementara Komang, ia tengah sibuk menyiapkan lawar untuk acara keagamaan yang bernama Galungan bersama keluarga besarnya, termasuk adik kakak perempuannya yang telah mualaf itu. Para tetangga menyayangkan karena pada acara keagamaan ini mereka hanya bisa masak lawar cumi saja, padahal lebih enak lawar babi. Namun di Sulawesi ini jarang dan sangat sulit menemukan orang yang jualan daging babi. Selain itu, di keluarga ini pun ada kadek yang beragama Muslim, jadi mereka tidak bisa membuat lawar babi. Komang mengatakan tidak apa-apa, pakai lawar cumi aja lawarnya sudah enak. Lalu Komang mengantarkan lawar cumi itu kepada Meme. Meme kemudian ingin bicara serius dengan Komang mengenai hubungannya dengan Raim. Meme lebih setuju Komang pacaran bersama Arya. Dia itu satu agama dengan keluarga mereka. Arya juga baru diterima kerja di Pulau Kalimantan. Meme percaya dia adalah calon orang sukses. Meme ingin yang terbaik untuk Komang. Ia tidak mau Komang menjadi salah pilih. Namun saat itu Raim ternyata sudah ada di depan rumah. Ia berniat untuk membantu acara Galungan. Namun saat itu ia mendengarkan semua ucapannya Meme. Mang, kamu tahu nggak? Arya itu udah keterima kerja di Kalimantan.
dan tanpa sengaja Raim menjatuhkan helmnya. Raim menjadi merasa sedikit insecure, di mana ternyata Meme kurang suka kepadanya dan lebih memilih Komang dengan Arya. Raim jadi kepikiran juga dengan Arya yang baru keterima kerja di Pulau Kalimantan dan disebut-sebut akan menjadi orang sukses. Hal itu membuatnya menjadi tidak percaya diri dan ia bertanya kepada dirinya sendiri apakah ia pantas untuk Komang. Maka dari itulah tanpa pikir panjang, ia akan mengambil tawaran dari Husni untuk ikut perlombaan stand up di Jakarta. Ia tidak mau kalah dari Arya, ia ingin menjadi orang sukses juga. Raim kemudian minta doanya kepada Komang agar dilancarkan. Mendengar Raim akan ke Jakarta, Komang jadi bertanya-tanya. Ia merasa bersalah, pasti Raim kurang senang dengan perkataan Meme tadi. Tetapi Raim membantah, ia emang bermimpi ingin berkarir di Jakarta. Dan siapa tahu ada rezekinya di sana. Maka dari itulah Komang akan bantu doa. Ia akan dukung apapun pilihan Raim. Raim sangat senang sekali jika Komang turut mendoakan, berarti ada peran dua Tuhan untuk kelancarannya. Ia yakin pasti akan sukses di kota Jakarta. Lalu tidak lama Arya datang. Sepertinya ia tidak suka Komang berduaan dengan Raim. Lalu Arya mengajak Komang untuk menyiapkan acara lagi. Hal itu seolah menjadi pecutan bagi Raim agar kerja keras supaya mimpinya ke Jakarta bisa tercapai. Ternyata Raim ini akan ikut kompetisi stand up komedi yang bernama Suca, Stand Up Comedy Academy. Namun di film ini diplesetkan menjadi Sucu, Stand Up Comedy Universe. Acara ini adalah salah satu program TV Indosiar kala itu yang mencari bakat stand up komedi dari berbagai daerah. Sebelum bisa masuk ke program Suca ini, Raim pun harus ikut serangkaian seleksi dulu, yang dimana mulai dari daerah tempat tinggalnya, yaitu Bau-Bau. Dan beruntung ia dan kakak Boy berhasil lolos dan mendapatkan tiket untuk lomba ke Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta, Raim mengajak Komang bermain ke rumah. Komang lalu berkenalan dengan orang tua Raim. Saat Komang mengobrol dengan ibu, Raim membantu bapak mencuci motor. Saat itu bapak melihat Raim terus memperhatikan Komang. Bapak tahu anaknya itu menyukai Komang. Bapak lalu mengatakan semua manusia itu ditakdirkan untuk saling menyayangi antar sesama makhluk, walaupun beda agamanya. Tetapi, kalau nanti Raim menjadi imam, maka ia harus punya makmum yang satu iman. Ya, intinya bapak ingin bilang, Raim boleh aja mencintai Komang, tetapi pada akhirnya, Raim itu harus mencari istri yang satu agama. Tapi bapak harap, nanti pada ujungnya, Raim mendapatkan jalan keluar. Kemudian Raim mengundang seorang ustadz ke rumah untuk mengadakan syukuran, karena besok ia dan kakak Boy akan berangkat ke Jakarta. Ia minta didoakan supaya semuanya lancar dan dapat sukses di kota Jakarta. Kakak Boy merasa heran, mengapa tidak ada daging sapi saat itu? Biasanya jika ada acara syukuran seperti ini, ibu selalu masak daging sapi. Bukan, biasanya kan kalau kita merayakan Betul ada kata bapak itu. Sudahlah. Kita memang tidak suka sapi. Kakak Boy sepertinya belum mengerti jika Komang itu tidak boleh makan sapi. Itu adalah larangan dalam agama Hindu. Setelah makan, kemudian Raim membawa kue ulang tahun, yang ternyata saat ini Komang sedang berulang tahun. Jadi sekalian keluarga Raim ikut merayakan ulang tahunnya. Mereka semua pun saling menghargai satu sama lain, dan Komang bahagia merasa diterima di keluarganya Raim. Sore harinya, Raim jalan-jalan ke pantai bersama Komang. Di bawah hangatnya sinar matahari yang tak lama lagi akan terbenam, Raim mengucapkan salam perpisahan dengan Komang. Perpisahan ini hanya sementara. Raim meminta izin kepada Komang untuk meniti karir di ibu kota. Komang pun mengerti dan ia akan selalu sabar menunggu Raim di sini. Seketika momen berubah menjadi mesra. Saat mereka hendak berciuman, seketika sampah plastik terbang ke wajah Raim, sehingga adegan itu pun tidak terjadi. Keesokan harinya,
Raim dan kakak Boy akan berangkat juga ke kota Jakarta. Ibu hanya berpesan agar anak-anaknya tidak lupa sholat. Saat Raim akan berpamitan kepada bapaknya, saat itu ia meminta sesuatu agar bapaknya itu berhenti merokok. Bapak berjanji jika itu adalah rokok terakhirnya. Dan tidak lupa Raim kemudian berpamitan dengan Komang sang kekasih tercintanya. Sesampainya di kota Jakarta, Raim dan kakak Boy sangat terpukau dengan indahnya ibu kota Jakarta. Mereka pun sangat takjub dengan menara Monas yang terlihat sangat megah. Sesampainya di Jakarta, Raim dan kakak Boy disambut oleh Maman, orang yang akan membimbing mereka selama di Jakarta. Lalu Maman mengajak mereka ke kamar apartemen, tempat tinggal mereka selama di Jakarta. Welcome to the Jakarta. Boy, panteng. Sesampainya di apartemen, kakak Boy dapat pesan chat dari ibu yang mengabarkan jika bapak batuk-batuk terus akibat tidak berhenti merokok. Mendengar itu, Raim seperti sudah cuek, sebab ia rasa bapaknya itu tidak mau mendengarkan nasihatnya. Padahal sebelum berangkat, ia sudah jelas-jelas menasihati agar berhenti merokok. Jadi ia pun hanya cukup diam. Keesokan harinya, Raim menelepon Komang. Ia mengabarkan bahwa sekarang dirinya tinggal di apartemen lantai 20. Ia bercanda, mungkin jika ia berdoa, maka doanya akan cepat terkabul, karena ia lebih dekat dengan langit dibandingkan Komang yang ada di bawah. Hal itu membuat Komang tertawa, karena doa dari mana saja akan sampai kepada Tuhan. Meme mendengar mereka teleponan, ia kurang suka, lalu menyuruh Komang untuk beli dupa karena persediaan di rumah sudah habis. Akhirnya telepon terpaksa ditutup. Komang minta jika ada waktu luang, Raim menghubunginya lagi. Meme akhirnya mengetahui jika sekarang Raim sedang di Jakarta. Ia marah. Jika Raim benar-benar serius kepada Komang, maka ia tidak mungkin pergi meninggalkannya ke Jakarta. Apalagi Jakarta itu kota bebas. Pasti Raim akan lupa kepada Komang. Lalu Meme menyuruh Komang untuk melihat Bokade yang rela pindah agama demi suaminya. Tetapi kini suaminya itu jarang main ke sini karena ia kerja di tempat yang sangat jauh. Jadi Meme minta agar Komang melupakan Raim. Meme kan emang gitu dia. Siapa yang betah main kalau sikapnya kayak gitu tadi? Sementara itu Raim dan kakak Boy diajak oleh Maman untuk pergi ke pesta klub. Di sini Raim baru mengetahui kehidupan bebas yang ada di Jakarta. Namun ia ingat akan Komang, ada hati yang harus ia jaga, sehingga Raim tidak berani berbuat macam-macam. Komang selalu menyaksikan penampilan Raim di TV. Ia sangat terhibur dengan lawakannya. Ketika sedang seru menonton, tiba-tiba Ria datang ke rumah. Tetapi Komang tidak sadar karena ia fokus kepada Raim. Hal itu membuat Meme marah dan seketika menegurnya. Ternyata Ria akan memberikan paket milik Komang yang sebelumnya ia terima dari kurir. Komang mengatakan itu adalah paket dupa yang merasa lebih praktis jika beli secara online. Setelah beberapa kali tampil di televisi, Raim mengabarkan jika kakak Boy tidak lolos ke tahap selanjutnya. Hal itu membuat Raim sangat bersedih. Jadi sekarang hanya ia sendiri yang berjuang di Jakarta. Kakak Boy menenangkan Raim agar fokus dengan kompetisi ini supaya ia bisa sukses dan merubah nasib keluarga. Mungkin ini semua adalah takdir. Tuhan ingin Raim berjuang di sini, sementara ia harus pulang menjaga bapak dan ibu di rumah. Raim yang sempat terpuruk dikuatkan oleh Komang, yang mana ia berkata jika Raim tidak boleh gagal. Tuhan sudah membawa Raim sejauh ini, tidak mungkin untuk gagal. Ia yakin kesuksesan akan menanti Raim. Jadi ia harus kuat walaupun seorang diri di Jakarta. Lalu Komang menutup matanya. Ia akan meniru lumba-lumba, memberi sinyal ekolokasi, berupa sinyal semangat dan juga rindu untuk Raim. Hal itu pun membuat Raim sedikit terhibur.
Raim dan Komang sama-sama sibuk dengan kegiatannya. Selain membuat materi stand-up komedi, Raim juga senang membuat lirik lagu. Ia pun cukup pandai dalam bermusik. Sementara itu Komang, ia membuat sebuah tempat les bahasa Inggris dengan teman kuliahnya yaitu Ola. Arya selalu mengikuti Komang kemanapun ia pergi. Saat itu, ia sukarela menjadi tim dokumentasi untuk memposting kegiatan les bahasa Inggris Komang di media sosial. Akan tetapi Slur, karena mereka sama-sama sibuk, akhirnya hubungan mereka jadi sedikit goyah karena kesalahpahaman. Raim tanpa sengaja melihat postingan Arya di media sosial yang terlihat dekat dengan Komang. Ia merasa cemburu akan hal itu. Alih-alih komunikasi dengan Komang, Raim malah diam-diam menyimpan rasa cemburu itu. Sementara itu Maman, manajernya, mengetahui Raim memiliki bakat lain yaitu adalah bermusik. Maka dari itu ia pun mengenalkan Raim dengan seorang produser musik namanya adalah Natasha. Dan terlihat ia sangat cantik. Mereka pun foto bersama saat itu. Ia tak ingin kalah dengan Komang. Raim kemudian memposting fotonya agar Komang merasa cemburu juga. Semakin hari Raim semakin sulit untuk dihubungi dan jarang balas pesan dari Komang. Hal itu membuatnya menjadi kepikiran. Namun Komang menyingkirkan pikiran negatif itu dengan cara mengajar anak-anak yang membuatnya merasa senang. Biasanya pulang pergi kalau hujan tuh biasanya aku mandi hujan. Oh iya. Setelah selesai mengajar, Komang mengantar Ola untuk beribadah di musola. Setelah itu Komang bertanya, apakah Ola senang menjadi seorang muslim? Ola menjawab, sejauh ini ia bersyukur. Lalu ia berkata, jika keyakinan itu harus dijalani dengan yakin. Soalnya kalau ragu, namanya bukan keyakinan, tetapi keraguan. Alhamdulillah sih, sejauh ini aku bersyukur. Kalau ragu, namanya bukan keyakinan, tapi keraguan. Ola bertanya bagaimana hubungan Komang bersama Raim. Namun Komang hanya bisa menghela nafas. Karena faktanya, saat ini hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Lalu tidak lama Ria datang dengan motornya dengan niat menjemput Komang pulang. Ola seketika salting, ia pun ingin merasakan menjadi Komang, diperebutkan dengan dua pria sekaligus. Pengen juga direbutin. Kayak, jangan mas, jangan rebutin aku. Kayak, Suatu hari, Raim akhirnya kalah dalam audisi stand-up komedi itu. Namun ia masih berhubungan baik dengan Maman manajernya. Kemudian Maman akan mengembangkan potensi milik Raim, yaitu bakatnya dalam bermusik. Maman memberikan saran jika sekarang Raim fokus dalam dunia musik. Dan kemarin lomba stand-up komedi, hitung-hitung ia membesarkan nama, sehingga banyak orang yang sudah kenal dengan yang namanya Raim Laode. Kemudian Maman mempertemukan Raim dengan Natasha kembali, si produser musik cantik tersebut, untuk menunjukkan lagu buatan Raim. Walaupun lagu itu belum jadi, tetapi Natasha ingin mendengarkan penggalannya saja. Bahkan ia tak keberatan dengan earphone bapuk milik Raim. Ternyata lagu buatan Raim itu yang kayak gini Lur. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Lagu ini sempat viral di tahun 2023 dan pasti kalian pernah mendengarkannya Lur. Natasha suka dengan nada lagunya. Ia yakin lagu ini akan sukses dan laku di pasaran. Sehingga Natasha mengajak Raim untuk melakukan rekaman secepat mungkin. Raim akhirnya menghubungi Komang. Ia mengabari tentang proyek musiknya. Seharusnya besok Raim pulang ke Sulawesi. Tetapi harus melakukan rekaman musik. Jadi besok ia belum bisa pulang. Padahal Lur, Komang Ade sudah sangat rindu dengan Raim. Ia menanti-nantikan kepulangannya. Di sisi lain, Komang juga cemburu dengan Raim yang kerap berfoto bersama produsernya itu. Hal itu juga yang dirasakan oleh Raim. Ia cemburu jika Komang sering menghabiskan waktunya bersama dengan Arya. Raim merasa hubungan mereka sudah tidak sehat. Kedepannya ia akan sangat sibuk di Jakarta. Jika Komang terus cemburu dan tidak percaya kepadanya, maka Raim mempersilahkan Komang untuk melepaskan hubungan ini. Tapi lebih sering habis waktu sama Arya toh daripada sama saya. Sama aja dong kamu. Kamu juga lebih sering ngabisin waktu. Dan ia menyarankan agar Komang menerima laki-laki lain yang lebih baik darinya. Hubungan Raim dan Komang sudah ada di ujung tandu.
Komang tentu marah. Ia rasa Raim seperti menyerah dan tidak mau lagi memperjuangkan hubungan ini. Padahal selama ini, dia sudah sabar menunggu Raim dengan sangat setia. Akibatnya Komang murung seharian di dalam kamar. Meme kemudian menghampirinya. Ia bertanya kenapa Komang belum siap-siap. Katanya Raim akan pulang hari ini. Namun Komang menjawab, Raim tidak jadi pulang karena masih ada rekaman di Jakarta. Meme rasa Raim tidak bisa diandalkan dan hanya membuat Komang menunggu tidak jelas. Meme menyarankan agar Komang mencoba hubungan dengan Arya, yang mana sudah jelas-jelas ada di depan mata. Komang jadi sering diam, bahkan ketika mengajar anak-anak les bahasa Inggris. Lalu ia curhat kepada Ola sahabatnya. Ternyata menjalin hubungan itu gak cukup pakai cinta aja. Ola lalu memberi sebuah quotes. Katanya perempuan itu selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Menerima laki-laki yang meminangnya atau menunggu laki-laki yang dicintainya untuk meminangnya. Menerima lelaki yang meminangnya atau menunggu lelaki yang mencintainya untuk meminangnya. Kalau panas mah gak apa-apa, dibuka dulu aja jilbabnya. Tidak mau tante, kata mama aku lebih cantik kalau mama pakai jilbab. Sepulangnya mengajar, Komang bertemu dengan Ibu Raim di jalan. Ibu baru saja pulang dari masjid dan juga gereja, karena ia sudah memberikan uang sedekah yang dititipkan dari Raim di Jakarta. Ibu melakukan itu agar banyak orang yang mendoakan Bapak, karena sekarang bapaknya Raim itu lagi sekarat. Penyakit batuknya semakin parah. Ini semua akibat dirinya yang tak berhenti mengisap batang rokok. Ibu sedih melihat keadaan Bapak. Setiap malam dia selalu menanyakan keberadaan Raim dan bagaimana kabarnya. Ibu selalu bingung harus menjawab apa. Karena Slur, sekarang Raim susah dihubungi. Ibu minta tolong kepada Komang. Jika nanti Raim menghubunginya, tolong sampaikan kepada Raim jika bapaknya itu sudah rindu kepadanya. Dan ia minta Raim agar segera pulang ke rumah. Sudah cukup lama Komang tidak bertukar pesan atau teleponan dengan Raim. Sementara di media sosialnya, Raim terlihat semakin sibuk dan banyak berfoto dengan para wanita yang mungkin rekan kerjanya. Di tengah ketidakpastian hubungannya dengan Raim, Komang selalu dikejar oleh Arya. Arya mengutarakan perasaannya kepada Komang dan ia berniat serius ingin menikah dengan Komang. Arya berkata dengan lantang jika ia tidak terima, Komang dibuat menunggu tanpa kepastian oleh Raim seperti ini. Arya memohon agar Komang mengizinkannya membuat dirinya bahagia. Aku mau nikah sama kamu. Kenapa tiba-tiba kayak gini? Ya enggak tiba. Komang yang awalnya menolak dengan keras mulai berpikir kembali. Dan menurutnya ucapan Arya tidak sepenuhnya salah. Ia mengetahui Arya benar-benar tulus mencintainya. Di Jakarta pergaulan Raim sudah mulai terbawa arus sampai jarang menghubungi keluarganya. Hingga pada suatu malam, kakak Boy menelepon Raim. Ia minta Raim agar tetap tabah dan ia memberitahukan jika bapak mereka sudah meninggal dunia. Bapak, bangun sholat dulu, Pak. Mati mo nila, Raim. Kamahaw na anak. Mendengar itu Raim sangat terpukul, sedih sudah pasti, dan ia menangis sejadi-jadinya. Proyek rekaman suara masih berlangsung, tetapi Raim memutuskan untuk langsung pulang ke Bau-Bau, menemui jenazah bapaknya. Di perjalanan pulang, Raim tak berhenti mengeluarkan air mata, meluapkan segala kesedihannya. Setibanya di rumah, sudah banyak orang di sana. Semua berusaha menguatkan Raim atas kematian bapaknya, termasuk Komang dan juga memenya. Di rumah Raim melihat langsung bapaknya itu sudah terbaring tidak bernyawa lagi. Raim sangat bersedih ditinggal oleh bapaknya. Ia mengingat segala kenangan bersama bapaknya saat dulu. Raim dan Komang lalu pergi ke sebuah tempat yang mengingatkan Raim dengan masa kecilnya bersama sang bapak. Komang berusaha menenangkan. Ia juga pernah mengalami kondisi seperti Raim, ditinggal meninggal oleh bapaknya.
Tetapi sepengalamannya, perasaan itu tak akan lama. Lambat laun Raim akan lupa dengan perasaan ini dan menerima kepergian bapaknya. Intinya sekarang bapak mereka sudah tenang di surga, sudah tidak sakit lagi. Lantas mereka pun saling bertanya, apakah ayah mereka berdua berada di surga yang sama? Mereka di surga yang sama ndak ya? Raim melihat senyuman Komang yang sangat manis itu. Ia baru sadar, selama ini ia rindu kepada Komang. Dan sejauh apapun ia melangkah, ternyata hanya Komang titik terakhirnya. Raim perlahan menyentuh tangan Komang, namun saat itu entah mengapa, Komang terlihat kurang nyaman. Raim kemudian mengantar Komang pulang. Sesampainya di rumah, Meme marah besar karena Komang pulang larut malam bersama laki-laki lain, padahal ia sudah dilamar oleh Arya. Akhirnya Raim mengetahui suatu kebenaran, Komang telah dilamar oleh Arya. Raim lalu bertanya, kenapa Komang menerima lamaran itu? Komang menjawab bukan ia, tetapi Meme yang nerima. Lagi pula Raim tidak ada kepastian, ia kalah cepat dengan Arya untuk melamarnya. Aku belum terima lamaran dari Arya, Meme yang terima. Raim menjelaskan jika ini semua juga keinginan Meme. Meme hanya ingin Komang dinikahi oleh orang yang sudah sukses dan sekarang ia tengah berjuang untuk hal itu. Lalu ia bertanya, kenapa Komang tidak mau bersabar menunggu? Membahagiakan Meme adalah mimpi Komang sejak dulu, sehingga tidak ada alasan bagi ia untuk menolak lamaran Arya. Semua itu ia lakukan agar Meme senang. Meme bahagia mimpiku. Mimpiku. Lagi pula selama di Jakarta, Raim hanya membuatnya merasa ragu. Raim tidak bisa membuatnya yakin jika hubungan ini akan terus berlanjut. Kamu tuh gak pernah ada buat aku, Dek. Kamu gak pernah ada. Kamu sibuk sama duniamu sendiri. Kamu bikin aku ragu. Raim berdalih jika itu adalah hal yang berat. Ia harus melawan banyak restu. Restu dari Meme dan juga restu dari yang ada di langit. Saya harus melawan restu ibumu. Saya juga harus bertarung dengan yang ada di langit. Komang melihat Raim sudah lelah dan hanya sebatas itu energinya untuk memperjuangkannya. Lantas ia pergi meninggalkan Raim. Komang menangis terseduh-seduh di pinggir jalan. Rasanya sangat sesak. Ia tak dapat menahannya lagi. Tidak lama ada sebuah uluran tangan. Komang kira itu adalah Raim, tetapi ternyata itu adalah Arya. Pada ujungnya hanya Aryalah yang selalu ada untuk Komang, bahkan di titik terendahnya. Di sisi lain Raim mulai sadar jika ia telah membuat Komang merasa kecewa dan ia akan segera menyusulnya. Namun saat itu Raim sudah terlambat. Ia melihat Komang sudah bersama Arya. Raim tidak tahu harus berbuat apa. Hidupnya terasa berantakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencoba lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Ia jadi rajin ibadah ke surau. Begitu pula dengan Komang. Ia semakin rajin ibadah, dekat dengan Meme, dan sering bertemu dengan Arya. Raim minta nasihat kepada Pak Ustadz tentang hubungannya dengan Komang yang berbeda agama. Pak Ustadz lalu mengatakan, di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Lalu Pak Ustadz menambahkan, jika jodoh, rezeki itu adalah takdir. Jika kita menginginkan sesuatu, maka harus diusahakan. Begitu pula dengan nasihat kakak Boy, jika Raim benar-benar serius dengan Komang, maka usahakan dia semaksimal mungkin. Raim dicat oleh Maman manajernya agar bisa segera kembali ke Jakarta untuk rekaman. Sebelum ke Jakarta, Raim akan berusaha sekali lagi untuk memperjuangkan Komang. Lalu ia datang ke rumah menemui Meme Komang. Raim menjelaskan jika ia sangat cinta kepada Komang. Mereka sudah cukup lama menjalin hubungan. Komang akan selamanya menjadi anak Meme. Ia hanya minta sebagian dari Komang saja sebagai pendamping hidupnya. Selain itu mereka juga sudah merencanakan banyak hal di masa depan. Namun Meme tetap menolak dengan keras. Meme bukan benci kepada Raim, tetapi hubungan Raim dengan Komang itu tidak akan pernah terjadi. Ini melawan restu Tuhan, tidak bisa dipaksakan.
Nah, minta izinnya bukan hanya dengan ibu, tapi juga dengan para leluhur. Mohon kamu juga ikut ngerti. Meme juga sudah menerima lamaran Arya. Komang akan dinikahkan pada tanggal 1 September nanti. Meme mengatakan jika Raim nanti boleh hadir jika ia bersedia. Akhirnya Raim pergi dari rumah Meme. Dan saat itu Komang melihat Raim. Raim mengatakan setidaknya ia sudah berusaha untuk memperjuangkannya. Tetapi Meme tetap tidak merestui. Komang marah besar kepada Meme. Ia berkata jujur apabila tidak cinta kepada Arya. Dia hanya cinta kepada Raim. Ia mengatakan jika Meme beruntung bisa menikah dengan orang yang ia cintai. Di sisi lain, Raim sudah ada di Jakarta. Ia fokus menyelesaikan lagu pertamanya. Raim memberikan judul untuk lagu pertamanya adalah Komang. Alasan utamanya, lagu itu memang dibuatkan untuk Komang, mantan kekasihnya. Namun alasan lainnya adalah lagu ini dibuat di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan juga Amsterdam. Lalu lagu ini pun diproduseri oleh 3 orang juga. Dan Komang artinya adalah 3. Jadi lagu ini banyak unsur angka 3, sehingga cocok diberi judul Komang. Hingga akhirnya lagu itu pun jadi, dan Raim segera masuk ke dapur rekaman. Di tanggal 17 Agustus, lagu pertama Raim akhirnya bisa didengarkan oleh semua orang. Dan tanpa diduga, lagu Komang langsung hits, populer, dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Karena suaranya yang enak dan liriknya yang bagus. Komang sendiri mendengar lagu buatan Raim di televisi. Ia menatapnya dengan penuh bangga. Meme menghampiri Komang untuk memberikan paket. Saat itu ia juga takjub melihat Raim, yang mana ia sudah sukses sekarang. Komang melihat paket yang dibawa oleh Meme. Ternyata walaupun sudah terkenal dan sibuk, Raim tidak pernah lupa mengirimkan paket dupa untuk Meme. Ternyata selama ini, paket dupa itu bukan Komang yang beli, tetapi itu adalah kiriman dari Raim. Meme terkejut mendengar hal itu. Ia tidak menyangka, ternyata Raim sangat menghargai agama mereka. Akhirnya Meme menangis, dan jika memang Raim adalah pilihan Komang, maka Meme akan merestuinya. Amun keletengan bayun Komange memang Raim. Meme restu saya. Tepat di tanggal 1 September, Raim Laode pulang ke kampung halaman. Keluarganya sangat bangga kepadanya karena kini Raim menjadi penyanyi yang sukses di kota Jakarta. Salah satu alasan Raim pulang karena ia ingat di tanggal ini Komang akan menikah dengan Arya. Lalu ia pun menenangkan diri dengan diam di pinggir laut sambil mendengarkan lagu Komang. Secara mengejutkan, Komang datang ketika itu. Raim bertanya mengapa Komang ada di sini. Bukannya hari ini adalah hari pernikahannya. Ternyata Komang tidak jadi menikah dengan Arya karena ia hanya ingin menikah dengan pria bernama Laode, seorang pria keturunan bangsawan Buton. Raim bahagia sekali saat itu karena ia masih punya kesempatan untuk menikah dengan Komang. Kemudian Komang teriak histeris karena ia melihat lumba-lumba di sana. Komang sangat senang dan di tangannya ada sebuah mainan karakter lumba-lumba. Melihat itu Raim jadi teringat. Ternyata saat dulu Raim kecil yang memberikan mainan lumba-lumba itu. Dan ternyata Raim ini sudah jatuh cinta kepada Komang sejak ia masih kecil. Komang menyimpan mainan lumba-lumba itu dengan baik. Ia sangat menyayanginya. Ketika mereka LDRan bau-bau Jakarta, Komang pun tak pernah jauh-jauh dari lumba-lumba itu. Ia rasa mainan tersebut seperti Raim. Jadi walaupun jauh, Raim terasa dekat dengannya. Walaupun sempat putus, akhirnya Raim dan Komang nyambung lagi selur. Mereka yakin suatu saat nanti dapat menikah
dan membangun rumah tangga yang harmonis. Pada akhirnya, Komang menikah dengan Raim. Komang memeluk agama Islam tepat di saat hari pernikahannya. Keluarga mereka pun sangat harmonis dan kini Komang tengah hamil. Bahkan Meme ikut tinggal bersama mereka. Meme yang awalnya tidak menyukai Raim, justru sekarang malah jadi mertua yang sangat perhatian. Dan Komang rasa Meme itu lebih sayang kepada Raim daripada ia anaknya sendiri. Walaupun beda agama, tetapi mereka tetap toleransi satu sama lain. Meme tetap bisa ibadah di dalam rumah itu. Dan bahkan Meme juga sering masak nasi kotak, khususnya di hari Jumat, untuk dibagikan kepada orang-orang yang baru selesai sholat sebagai Jumat berkah. Film ini pun ditutup dengan kebahagiaan.